Kenny Dalglish menilai cedera jadi penghambat Liverpool juara Liga Inggris. Itu bikin kualitas si merah jomplang dengan pesaingnya Manchester City dan Arsenal. Liverpool tengah melaju apik musim ini. Mereka masih berpeluang meraih 4 gelar di 4 kompetisi. Mereka sudah meraih gelar Piala Liga Inggris. Si merah lolos ke perempat final Piala FA dan 16 besar Liga Eropa. Liverpool juga saat ini masih memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 60 poin. Mereka unggul 1 angka dari Manchester City di urutan kedua dan 2 angka dari Arsenal di urutan ketiga. Lebih luar biasanya Liverpool tetap tampil konsisten meski diterpa badai cedera. Pada pemain muda yang diberi kesempatan oleh manajer Liverpool, Jurgen Klopp, bisa menutup absennya pemain pilar yang cedera. Namun menurut mantan pelatih Liverpool, Kenny Dalglish, cedera ini masih menjadi masalah untuk The Reds. Ia menilai hal tersebut bisa jadi penghambat utama si merah untuk juara, ungkapnya. Lionel Messi rupanya pernah bertindak di luar nurul. Bintang Argentina itu ternyata pernah membeli rumah tetangganya hanya karena merasa keberisikan. Hal itu terjadi saat Messi masih bermain untuk Barcelona. Pemilik 8 Ballon d'Or itu sempat tinggal tak jauh dari Camp Nou dan kompleks latihan Blaugrana. Menurut penuturan Ivan Rakitic, ex-gelandang Barcelona, Messi ternyata pernah membeli rumah tetangganya. Alasannya sepele, sang bintang keberisikan. Rakitic mengungkapkannya pada 2017, saat bicara soal kehidupan di Barcelona. Ia mengaku Lionel Messi pernah membeli rumah di sebelahnya hanya karena keberisikan. Saya hanya melihat beberapa area yang paling banyak dikunjungi turis dari lantai 2 bus Barcelona selama parade perayaan, kata Rakitic, saat bicara pemilihan rumahnya, kepada Marca yang dilansir Sport Bible. Misalnya, saya belum pernah ke Las Ramblas atau Montjuic kecuali saat kami merayakannya. Saya tidak pernah punya masalah dengan tetangga saya, tidak seperti Messi yang harus membeli rumah tetangganya karena terlalu berisik, ungkapnya. Kini Lionel Messi bermain di Amerika Serikat untuk Inter Miami. La Pilga dikabarkan tinggal di mansion berharga lebih dari 10 juta dolar AS di kawasan Florida, Miami, dekat dengan klub. Manchester City menatap Maret yang menantang bak neraka. The Citizens malah kian antusias menatap periode ini. Manchester City akan memulai periode Maret yang berat dengan menjamu Manchester United di Etihad Stadium, Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 malam WIB mendatang, dalam lanjutan Liga Inggris. Dalam kompetisi yang sama pula, mereka akan bertandang ke Liverpool pada tanggal 10 Maret dan menjamu Arsenal pada tanggal 31 Maret. Di sela-sela laga itu, Man City yang harus pintar-pintar mengatur skuad. Mereka masih harus menghadapi Copenhagen pada leg kedua 16 besar Liga Champions pada tanggal 8 Maret juga melawan Newcastle United di perempat final Piala FA. Tak pelak lagi, bulan Maret ini dianggap sebagai ujian besar buat The Citizens dalam upayanya menjaga kans juara di 3 kompetisi. Jangan lupa mereka musim lalu berhasil meraih treble dan kini berpeluang jadi tim pertama yang mempertahankannya. Kian besar tantangannya, kian besar pula insentif yang bisa didapatkan. Manajer Man City Pep Guardiola justru kian antusias karena periode ini bisa memberikan dorongan moral masif ke timnya. Setelah United, kami punya kans untuk lolos ke perempat final Liga Champions. Akhir pekan setelah itu, kami punya Anfield untuk dihadapi, lalu sebelum jeda internasional kami menghadapi Newcastle dan kesempatan mencapai semifinal Piala FA, katanya dilansir BBC. Kami bekerja, sejauh ini sejak saya tiba di sini, untuk menjalani momen-momen semacam ini. Jadi melangkah satu persatu, United di sini, 2 hari untuk persiapan dan kami mencoba mengerahkan yang terbaik. Andre Onana yakin sudah memutar peruntungan setelah mengalami masa sulit secara mental selama bulan-bulan awal bermain bersama Manchester United. Pemain timnas Kamerun itu bergabung dengan United dari Inter Milan pada Juli dengan nilai transfer 47,2 juta pound. Namun serangkaian blunder yang dilakukannya membuat dia berada di bawah tekanan besar. Kiper berusia 27 tahun itu mengaku sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris. Saya membutuhkan waktu 6 bulan atau 7 bulan untuk tidak bermain bagus, hanya untuk merasa baik, kata dia seperti dikutip AFP. Sungguh masa yang sulit bagi saya. Kini saya merasa sedikit lebih baik karena segalanya masih baru. Sulit bagi saya untuk merasa bagai di rumah sendiri karena banyak alasan di sebuah negara baru, kata Onana. Namun kini saya merasa baik-baik saja. Saya tak ingin membahas penampilan saya karena saya tahu saya adalah penjaga gawang dan saya telah melakukan lebih dari apa yang baru saja saya lakukan.
Bagi Onana saat ini, hal terpenting adalah bersiap dan berbahagia. Saya pun akan bersinar, tegasnya. Onana buka-bukaan tentang awal kehidupannya yang penuh tantangan di Inggris menjelang pertandingan United melawan juara Liga Primer Manchester City pada Ahad. Kesalahan yang dilakukan sang kiper selama penampilan singkat United dalam Liga Champions sangat merugikan timnya, tapi penampilannya meningkat pesat belakangan ini. Dia yakin kini sudah berada mengalami peningkatan. Saya kira saya telah mengalami titik balik, tapi tidak di lapangan karena, seperti saya katakan, lebih banyak mental karena segalanya berbeda, kata Onana. Musim lalu saya memang pindah dari Amsterdam Ajax ke Milan, tapi adaptasinya cukup mudah. Di sini saya memerlukan waktu 7-8 bulan. Saya harap kami akan berakhir dengan kemenangan. Onana mengaku mendapat dukungan dari rekan-rekan satu timnya begitu tiba di Old Trafford. Mereka selalu mempercayai saya, sejak awal mereka bilang pada saya, "Andre, dengar, kualitas sudah punya, cuma soal waktu," sambung Onana. Saya kira semuanya sudah berlalu. Kini kami mesti jalan terus dan saya kira waktu yang tepat akan tiba menyertainya.